Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Bismillah, alhamdulillah. Baiklah, saya akan membacakan materi yang ingin saya sampaikan, yaitu materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang komodifikasi upacara religi. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu nama saya Muhammad Aris, Prodi Manajemen Dakwah, semester 3B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, mata kuliah komodifikasi dakwah. Judul materi yaitu komodifikasi upacara religi. Terus dosen pengampu yaitu Yang Mulia Dr. Samsul Hidayat MA. Semoga beliau selalu diberikan Allah kesehatan, keberkahan, dan semoga Allah berikan umurnya berkah dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja saya akan sampaikan materinya. Komodifikasi upacara religi dalam pemasaran pariwisata. Upacara religi dan pariwisata. Sistem religi merupakan satu dari 7 unsur kebudayaan sebagaimana diungkapkan Koen Sejaraningrat pada tahun 1990. Istilah religi dipakai untuk menyambut istilah agama karena dianggap lebih netral. Nah, sistem religi merupakan suatu agama hanya bagi penganutnya. Sejaraningrat, namanya susah disebut. Koen Sejaraningrat 2004 menyebutkan bahwa setiap religi merupakan suatu sistem yang terdiri dari 4 komponen, yaitu emosi, keagamaan, yang kedua sistem keyakinan, yang ketiga sistem upacara religius. Keempat komponen tersebut sudah tentu terjalin erat satu dengan yang lainnya, menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara bulat. Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah upacara religius merupakan bagian yang sangat penting sebagai penghubung antara komunikasi alam manusia dan komunikasi lahir batin, dan tidak mungkin dihilangkan. Dalam satu sisi yang berbeda, pariwisata justru mengarah pada kepuasan manusia secara duniawi. Pariwisata merupakan satu kegiatan yang sangat terkait dengan masalah ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, ketertiban, institut sosial, dan yang menganutnya maupun lingkungan alam. Budaya dalam perspektif politik ekonomi. Teori kritis menyelidiki kondisi-kondisi sosial untuk mengungkapkan pengaturan-pengaturan yang rusak, biasanya tersembunyi di balik peristiwa sehari-hari. Lejon 2001. Penelitian krisis bertujuan mengungkapkan cara-cara di mana kepentingan yang mengatur yang berbenturan, dan di mana konflik diselesaikan dengan keuntungan
dengan keuntungan kelompok-kelompok tertentu terhadap yang lain. Proses dominasi seringkali tersembunyi dari pandangan, dan teori kritis bertujuan mengungkap proses-proses ini. Selanjutnya yaitu deskripsi upacara religis Saraswati. Penelitian dilakukan di Candi Ceto, yaitu sebagai tempat berlangsungnya upacara religi Sarawati. Pelaksanaan upacara melibatkan masyarakat, aparat pemerintah Kabupaten Karanganyar. Ceto merupakan satu dari 5 dukuh yang berbeda di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Ceto mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak di antara keempat duduh lainnya, yaitu sejumlah 392 jiwa, yaitu berjumlah 392 jiwa. Berdasarkan data monografi Desa Gubeneng, Kecamatan Jenawi 2008, mayoritas penduduk Ceto beragama Hindu, 382 orang, dengan mata pencarian dominan sebagai petani secara spesifik. Selanjutnya, komodifikasi upacara religi Saraswati. Perayaan Hari Raya Saraswati selanjutnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah Kabupaten Karanganyar dan dalam upaya pengembangan pariwisata. Kabupaten Karanganyar tidak menempatkan posisinya sebagai pintu gerbang utama untuk pergaulan regional maupun internasional. Hal ini bisa terlihat Karanganyar sudah melakukan interaksi kebudayaan secara intensif dengan Bali yang syarat dengan religi Hindu. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan pada paparan temuan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu dalam perayaan upacara religi yang terpenting bukanlah kemeriahan dalam peringatan semata, tetapi lebih pada aktualisasi nilai-nilai yang diajarkan yang telah menjadi tuntunan bagi manusia. Yang kedua yaitu kebijakan pariwisata telah membawa implikasi luas baik pada kegiatan pariwisataan itu sendiri maupun bagi pengelolaan lingkungan alam, sosial dan budaya sebagai sumber daya yang menjadi andalan utama dalam kegiatan pariwisata. Bahkan implikasi terhadap kehidupan masyarakat melalui komodifikasi upacara religi yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan di kompleks pariwisata. Yang ketiga, upacara religi Saraswati dikemas sebagai komoditas pariwisata melalui bentuk kegiatan atraksi wisata yang merupakan komponen utama dalam pemasaran pariwisata. Dalam pendekatan teori kritis, perspektif politik ekonomi dapat dicirikan dengan adanya dominasi ideologi, yaitu penguasaan satu sistem oleh struktur berkuasa, di mana suatu kebijakan membelenggu di luar keadaan masyarakat. Masyarakat seolah merasa perubahan kehidupan dari kebijakan yang ada. Akan tetapi dalam praktek sesungguhnya kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan
mengarah pada suatu bentuk industri pariwisata yang memainkan peran dan bertindak sebagai instrumen kapitalis, sebuah ekspansi yang mengacu pada penghitungan cost benefit dan pihak mana yang lebih diuntungkan. Nah, kesadaran yang ada pada masyarakat bisa dibilang adalah kesadaran palsu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.